Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya dan Kota Sorong gelar halal bihalal bersama warga binaan di Masjid Azifa Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Sorong pada Selasa tanggal 9 Mei tahun 2023. Dalam sambutan Kepala Lapas kelas 2B Sorong Gustaf Rumaikoi menjelaskan bahwa saya berterima kasih kepada TPPKK Kota Sorong dan Ketua Tim PKK Provinsi Papua Barat Daya yang sudah berinisiatif untuk melakukan kegiatan halal bihalal di dalam Lapas Kota Sorong. Untuk itu saya juga menghimbau kepada tahanan dan para narapidana Lapas kelas 2B Sorong di sini bukan tempat terakhir. Di tempat ini banyak sekali perhatian dari luar, untuk itu kita harus mensyukuri. Dia sejati untuk yang Nasrani. Sehingga di saat ini kami sangat-sangat berterima kasih dengan inisiatif dari ibu-ibu PKK yang tidak melupakan kita di sini, warga binaan, Bapak Ibu sekalian. Di sini bukan tempat terakhir atau tempat yang mungkin sudah tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Tempat ini banyak sekali perhatian dari luar untuk kita. Jadi kita harus mensyukuri itu. Kita baru saja melewati Ramadan 1 bulan penuh, kemudian Idul Fitri 1441 Hijriah. Kiranya dari Ramadan kita sudah bisa manusia itu yang sempurna. Tetapi berangkat dari pengalaman yang ada, mari kita merubah perilaku kehidupan kita. Kita berterima kasih untuk kegiatan yang bisa diinisiasi di hari ini. Terima kasih banyak untuk ibu PKK untuk apa yang bisa dilakukan, dan juga terima kasih untuk Bapak PJ dan juga yang bisa hadir di tempat ini untuk bisa melihat langsung, bisa memberikan. Selain itu, penjabat Wali Kota Sorong juga mengatakan saat memberikan sambutan bahwa ini adalah satu momen yang penting. Saya sangat terharu karena biasanya kegiatan halal bihalal orang cenderung membuat kegiatan halal bihalal di gedung-gedung yang mewah. Tetapi saat kegiatan halal bihalal digelar di Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Sorong, saya sangat terharu. Saya berikan apresiasi kepada tim penggerak PKK Kota Sorong dan tim PKK Provinsi Papua Barat Daya. Saudara-saudara kita yang ada di sini bisa pulang lamanya. Saudara-saudara Muslim berpuasa dan kita sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah dan semua sudah berjalan dengan baik dan suasana itu masih ada dan kita boleh alami. Baik saudara-saudara kita yang ada di luar dari dinding tembok ini maupun kita yang ada di dalam, rasa bahagia itu pasti ada melekat di setiap kita semua. Ya, kita mungkin kadang selalu berpikir dan berprasangka bahwa kita yang ada di dalam ini mungkin orang-orang yang tidak berguna, mungkin pikiran kita. Tetapi sebenarnya bagi Tuhan, bagi Allah itu tidak ada manusia yang sempurna. Kita di hadapan manusia, di hadapan Tuhan kita tidak ada yang sempurna. Kita ini adalah orang-orang yang berdosa, ya, berdosa dengan pikiran kita, kata-kata kita. Tetapi Tuhan Allah itu yang maha sempurna, yang senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita semua. Kalau kita saudara ada di dalam sini, itu ada rencana Tuhan, ada rencana Allah itu bagi kita. Disinilah seperti tadi Kepala Lapas sampaikan, bahwa ada banyak perhatian dan program yang diberikan oleh siapa saja, termasuk pemerintah. Beberapa bulan lalu kami juga ada datang ke sini juga, Pak Kepala Lapas ya. Kalau itu kami melakukan kegiatan di ada gereja ya di dalam sini ya. Nah, dan kalau kali ini kami di masjid ini, itu semua cara Tuhan, cara Allah itu bagi kita semua. Dan kalau hari ini di tempat ini, di lapas, di dalam masjid atau musola ini, kita boleh hadir bersama-sama dengan tim penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya dan Kota Sorong dalam kegiatan halal bihalal. Ini satu momen penting. Ya, saya sangat terharu sekali. Biasanya halal bihalal itu orang lebih cenderung lakukan di gedung, ya, di tempat-tempat yang di luar ya. Tapi kalau hari ini
ada ide-ide yang baik dan keluar dari tim penggerak PKK untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang ada di lapas ini, satu hal yang sangat baik sekali. Sebagai penjabat wali kota Sorong, saya terharu dan saya memberikan apresiasi untuk tim penggerak PKK baik Provinsi Papua Barat maupun dari kota Sorong. Pemerintah itu wakil Allah, pemerintah itu wakil Tuhan yang ada di dunia, sehingga apa yang pemerintah lakukan tentunya semua yang baik, karena Tuhan Allah itu mengajar kepada kita untuk hal-hal yang baik, tidak pernah mengajar kita untuk hal-hal yang jahat. Oleh sebabnya itu Bapak Ibu sekalian yang ada di sini itu dikuatkan nanti dengan ceramah yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz bagi kita semua, sehingga ketika proses yang Bapak Ibu saudara jalani di dalam sini, ada waktunya nanti saudara akan kembali ke masyarakat, kembali keluar. Di sanalah saudara pasti akan tampil beda, tidak seperti misalnya sini nama Udin kan, tidak seperti Udin yang lama, Udin yang baru misalnya, pasti tampil dengan perubahan-perubahan dan menjadi saksi di mana saudara akan ditempatkan di luar, di masyarakat, di lingkungan, di keluarga. Melayani masyarakat harus pendidikan untuk datang ke sini koordinasi dengan para lapas, program apa yang harus dilakukan di sini. Ya, jadi kita tidak hanya cuma lihat-lihat saja, tapi harus kita mendekati apa yang harus kita buat di sini, sehingga saudara-saudara kita yang ada di dalam sini mereka dibekali, ada bekal ketika nanti sudah selesai, sudah masa tahanannya sudah selesai, kembali keluar di tengah-tengah masyarakat sudah bisa berkarya. Mungkin ada yang punya usaha ya, jadi apa namanya entrepreneur ya, wirausaha, atau punya UKM misalnya, pengembangan itu akan terjadi, dilakukan. Kami sempat juga ibu pesan meja yang dibuat juga di sini, meja lipat, meja kursi kan. Kita beli itu setiap malam, setiap pulang kantor saya pasti duduk di itu. Saya kalau duduk sini saya pasti ingat di sini. Saya ingat di sini. Mari. Hal ini disampaikan oleh Kepala Lapas Kelas 2B Sorong Gustaf Rumaikowi seusai kegiatan Halal Bihalal bahwa saya sangat memberikan apresiasi kepada TPPKK Kota Sorong dan penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya yang telah dilakukan di dalam lapas sehingga warga binaan yang ada di dalam lapas ini tidak sendiri. Dikunjungi dari PKK yang mana diwakili oleh Ibu Ketua PKK Provinsi Papua Barat Daya, juga Ketua PKK dari Kota Sorong. Mereka dalam rangka melaksanakan giat halal bihalal bersama warga binaan kita di lapas. Kita pada prinsipnya kita di lapas sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan, diinisiasi oleh ibu-ibu PKK ini, sehingga warga binaan kita ini pun akan merasakan bahwa mereka tidak sendiri, tapi mereka mendapat perhatian juga dari semua kalangan, baik itu yang laki tetapi juga ibu-ibu, karena di sini juga banyak pemuda, ada juga anak, ada perempuan. Jadi ya saya selaku kalapas di sini saya sangat memberikan apresiasi yang tinggi untuk kegiatan hari ini. Ya, kalau menjadi harapan juga, nah, kalau untuk warga binaan, mereka pada prinsipnya mereka sangat gembira. Mereka sangat gembira karena apa yang mungkin yang sudah lama berada di tempat ini, yang baru pertama kali dikunjungi oleh ibu-ibu, artinya yang menginisiasi kegiatan ini. Biasanya kan paling dari kelompok masyarakat yang mana kebanyakan laki-laki, tetapi hari ini ibu-ibu yang datang. Ini bentuk satu hal yang luar biasa, karena di sini dengan adanya anak maupun yang pemuda, yang remaja, mereka punya satu kerinduan untuk orang tua itu juga bisa kemudian terutama kepada ibu itu bisa terobati juga. Ini 536. Kalau pidana untuk lapas Sorong ini sampai hari ini masih hampir 45% itu
narkotika. Yang sisa 55 itu campuran. Kita untuk pembinaan kita bekerja sama juga baik dengan kelompok perorangan maupun dengan instansi terkait. Untuk tahun ini kita awali dengan kegiatan dari satu teman kita juga, dia dengan istrinya terkait dengan ekonomi kreatif. Itu hasilnya yang seperti yang tadi yang kita bisa lihat, ada kursi, kemudian ada beberapa kegiatan juga yang mereka buat. Itu bagian dari. Kemudian kita masih menunggu dari Balai Vokasi yang dulunya Balai Latihan Kerja ya, sekarang Balai Vokasi. Kita sudah surati, ya mudah-mudahan mungkin dalam 1-2 bulan ke depan kita juga bisa dapat bantuan kegiatan dari mereka. Bapak untuk kapasitas di lapas? Kalau kapasitas kita 214, jadi memang sudah terjadi over. Memang kesulitan kita di sini sekarang terkait dengan tempat tidur. Sementara kita di sini juga di tahun ini kita juga diminta untuk harus dapur, pengelolaan dapur, tetapi juga untuk klinik kita di lapas ini harus mendapat izin untuk bisa layak untuk melakukan penanganan tingkat pertama lah, dan juga dapur juga untuk layak higienis. Kita juga sudah dapat sertifikat dari kota terkait dengan dapur yang sekarang, sehingga dapur kita boleh dibilang sudah layak dan higienis untuk bisa menyajikan makanan yang layak untuk over kapasitas. Saya juga kemarin ada sementara menyiapkan proposal. Memang pernah kita minta bantuan juga pemerintah kota melalui DPR, tetapi itu kemudian dari tahun 2020 sampai hari ini direalisasi. Sehingga kita lagi upayakan untuk ke gubernur, PJ Gubernur, mudah-mudahan kita bisa dapat bantuan untuk membuat tempat tidur sehingga bisa mengurai warga binaan yang mungkin satu kamar dihuni kamarnya besar, ketika semua tidur di bawah di lantai yang diisi oleh 15 orang, yang minimal bisa naik 30 orang, sehingga bisa mereka bisa tidur di tempat yang layak dan juga bisa sehat seperti itu. Yang kita khawatir jangan sampai karena sudah over tempat tidur kurang baik, mereka dapat pidana cuma 2 tahun tapi bawa pulang pidana mati, dalam artian sakit lagi. Kita berharap